Terima kasih masih bersama kami di Top News. Pemirsa, DPR Amerika Serikat resmi mendesak Presiden Trump untuk segera menghentikan agresi militer ke Iran. Namun desakan ini justru direspon kemarahan di mana Trump menuduh parlemen telah memasung kewenangannya sebagai panglima tertinggi dan mengganggu proses negosiasi Amerika dengan Iran. Maukah War Power Resolution mengakhiri perang Amerika dan Zionis Israel dengan Iran ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Rabu 3 Juni 2026 waktu setempat, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atau DPR AS meloloskan resolusi pembatasan wewenang perang atau War Powers Resolution terhadap perang Iran dengan selisih suara yang sangat tipis. Pemungutan suara yang krusial itu dilaksanakan dengan hasil akhir 215 berbanding 208 suara. Keputusan mengejutkan ini berhasil dicapai setelah 4 anggota parlemen dari Partai Republik memilih membelot dan bergabung dengan seluruh perwakilan dari Partai Demokrat untuk menentang garis kebijakan kepemimpinan partai mereka sendiri. Langkah DPR AS ini langsung memicu guncangan politik besar di Washington karena menandakan pecahnya konsensus domestik serta melemahnya dukungan internal terhadap kebijakan militer yang selama ini dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui akun Truth sosial miliknya, Presiden AS Donald Trump langsung menunjukkan kemarahannya terhadap hasil pemungutan suara DPR AS yang resmi membuat resolusi untuk membatasi wewenangnya dalam perang di Iran. Menurut Trump, pemungutan suara yang dilakukan DPR AS itu tidak patriotik dan mengganggu negosiasi damai dengan Iran. Trump bahkan menyebut jika Partai Demokrat hanya ingin mencari panggung dari pemungutan suara ini. Sebagai informasi, Partai Demokrat menuduh Trump melanggar konstitusi dengan melancarkan serangan terhadap Iran tanpa izin Kongres. Berdasarkan undang-undang di Amerika Serikat, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan persetujuan Kongres soal kelanjutan perang di Iran. Batas waktu tersebut telah kadaluarsa beberapa minggu lalu, sehingga Partai Demokrat menganggap Trump kini melanggar hukum. Lalu benarkah keputusan DPR AS yang menandai keretakan politik di internal pemerintah AS akan mengganggu proses negosiasi Washington dan Teheran seperti yang dikeluhkan Trump? Direktur Kerjasama Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri mengatakan kondisi politik di internal AS itu memang membuat negara Paman Sam kalah telak dengan Teheran. Karena sejauh ini respon yang kemudian diberikan oleh Trump sepertinya tidak senang dengan hasil dari pemungutan suara ini, ya. Muncullah itu kemudian opini-opini yang menyatakan bahwa ini tidak patriotik, ini kemudian dilakukan dengan kemudian tidak menghiraukan kepentingan Amerika Serikat dan masih banyak lainnya. Jadi kita mesti melihat nih ada sebenarnya perbedaan ya pandangan di antara masyarakat jenderal Amerika Serikat, DPR ya yang setelah pemungutan suara ternyata mengesahkan ini dengan kemudian kepentingan presiden. Dan saya yakin sebenarnya untuk orang-orang politisi dalam negeri yang mendukung perang ini berlangsung seperti misalnya Lindsey Graham ya, jadi kayak hawkish di Amerika Serikat, mereka akan terus mendorong sebenarnya perang ini untuk terus berlangsung gitu. Jadi sebenarnya menarik kalau kita lihat, kita juga masih menunggu bagaimana pada akhirnya ya perang ini bisa perang ini bisa ditangani oleh Amerika Serikat gitu dengan keadaan yang seperti ini, karena sekarang sudah ada rencana untuk negosiasi dengan Iran, tetapi kalau kita lihat di sini sepertinya ya dari Amerika sendiri sudah meminta mundur. Resikonya apa? Yang pertama, mungkin kita bisa memahami bahwa Amerika Serikat ini akan kalah secara telak oleh Iran, khususnya dari bidang strategis, karena pada akhirnya ya tujuan Iran di sini yaitu mempertahankan rezim dan membuka kemudian pintu-pintu negosiasinya itu menjadi terlaksana, sedangkan Amerika Serikat di sini akan kehilangan sebenarnya sumber daya dalam melanjutkan peperangan, serta kemudian tujuan-tujuan awal yang sudah ditetapkan ini tidak akan tercapai sampai akhir. Aisyah menambahkan bahwa secara prosedural hukum, War Powers Resolution terhadap perang Iran diprediksi hampir pasti tidak akan resmi menjadi undang-undang, karena resolusi tersebut akan menghadapi hak veto langsung dari Trump.
Kubu pendukung resolusi pembatasan perang ini pun saat ini diketahui tidak memiliki mayoritas 2/3 suara yang diperlukan di parlemen untuk membatalkan veto presiden tersebut. Nah, kita lihat sebenarnya untuk War Power Resolution ini kan sudah pernah disidangkan sebelumnya dan hasilnya waktu itu War Power Resolution-nya tidak diterima. Nah, untuk sekarang setelah 60 hari Donald Trump diminta untuk memberikan legitimasi terkait kenapa sih kemudian perang ini harus dilanjutkan. Ternyata hasilnya adalah War Power Resolution-nya itu disahkan. Dalam artian ini berarti pemerintah atau presiden dalam hal ini harus menghentikan secara segera ya military action yang dilakukan di Iran. Nah, menariknya di sini untuk War Power Resolution ini kalau kita lihat dari bauran Kongresnya gitu ya, sekitar 215 suara ini setuju dan 4 diantaranya adalah Partai Republikan. Ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Donald Trump sebenarnya sudah mulai kehilangan grip atas GOP gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ini ada pertanyaan yang pada akhirnya menjadi ya determining question, apakah kemudian ini bisa menghentikan perang di Iran atau tidak. Karena ketika War Power Resolution ini disahkan, yang harus menandatangani itu adalah presiden. Jadi Kongresnya ya ini Senat ini tidak punya hak untuk kemudian menandatangani gitu. Nah, ini kan cukup menarik. Sementara pihak Gedung Putih sendiri sejak awal telah menegaskan interpretasi hukumnya bahwa resolusi pembatasan perang dengan Iran ini sama sekali tidak mengikat secara operasional militer. Pemerintah AS menganggap resolusi tersebut sebagai bentuk intervensi legislatif yang tidak konstitusional, terlebih karena operasi tempur aktif saat ini sedang dihentikan sementara di bawah koridor gencatan senjata yang sudah berlaku sejak bulan April 2026 lalu. Aisyah mengingatkan bahwa mempersepsikan hasil pemungutan suara DPR AS ini sebagai kegagalan prosedural bagi kubu anti perang adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Sebab sekali lagi Aisyah menegaskan perubahan mendasar justru sedang terjadi pada lanskap politik luar negeri, terutama dalam kaitannya dengan proses negosiasi perdamaian yang sedang berjalan ketat antara Washington dan Teheran. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah resolusi ini bisa memaksa Trump menghentikan perang melawan Iran? Aisyah memprediksi dua hal, yakni Trump akan mengemas operasi militer ke Iran dengan nama lain atau AS Iran akan menjaga perang dengan tidak melakukan perang secara terbuka sehingga konflik tersebut dibuat menggantung. Gitu, dan ini juga merupakan salah satu kemudian kemungkinan di mana ya apa yang terjadi nanti di Iran itu akan di-branding dengan hal lain. Pertama itu. Lalu yang kedua ya, ini mungkin akan dihentikan dalam bentuk gray zone warfare. Dalam artian Amerika Serikat dan Iran mungkin akan menjaga threshold peperangannya tidak sampai ke perang terbuka. Karena apa? Kalau perang terbuka maka ini akan menyalahi konstitusi. Tetapi yang dilakukan di sini adalah tidak adanya perubahan fundamental tetapi adanya tekanan-tekanan ya dalam bentuk operasi-operasi terbatas. Apa saja bentuk operasinya? Bisa jadi sabotase, bisa jadi asasinasi, bisa jadi pengrusakan sejumlah fasilitas strategis dan lainnya. Jadi ada kemungkinan ini akan dijaga seperti apa yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi tetap merupakan konflik yang menggantung, tetapi tetap memberikan tekanan antara satu sama lain. Jadi saya rasa sebenarnya di sini melihat bagaimana kemudian presiden ya responnya ini sebenarnya tidak terlalu setuju dengan hasil voting yang dilakukan. Ada kemungkinan sebenarnya presiden akan berusaha untuk melanjutkan military campaign tetapi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Sedangkan bagi pihak Iran, menguatnya perdebatan mengenai legitimasi militer di Amerika Serikat menjadi amunisi politik baru yang sangat menguntungkan. Iran kini berpotensi memanfaatkan ketidakstabilan dukungan domestik Amerika Serikat untuk menekan Washington dan memperkeras posisi tawar mereka terkait batas pengayaan uranium, mekanisme pengelolaan Selat Hormuz, tuntutan kompensasi kerugian perang, pencairan aset yang dibekukan, hingga prasyarat terkait operasi militer Zionis Israel di Libanon. Tentu ini menjadi harga diplomatik yang mahal bagi Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.